ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian sifat salat Nabi. Dan pada malam hari ini adalah kita akan masuk di pembahasan inti daripada salat. Karena salat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salat at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat itu untuk memasukinya adalah bertoharoh. Kemudian dia mengharamkannya untuk kita melakukan hal-hal selain perbuatan dan bacaan salat adalah takbir, penghalalannya adalah salam. Kita sudah bahas hal-hal yang dilakukan sebelum salat dan sekarang kita masuk di takbir. Hal yang pertama yang dilakukan dalam perbuatan atau ucapan serta gerakan salat, bertakbir. Takbir pertama itu disebut dengan takbiratul ihram. Takbir selain takbir pertama disebut dengan takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Dan dua takbir ini hukumnya berbeda. Takbir yang pertama yaitu takbiratul ihram itu hukumnya rukun salat. Tidak ada salat tanpa takbiratul ihram. Itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama madhab pada dasarnya, kecuali apa yang dinukil dari Al-Imam Abu Hanifah yang beliau tidak berpendapat akan rukunnya. Hanya saja pendapat itu tidaklah kuat. Dan yang benarnya apa yang dikatakan oleh mayoritas ahli fikih bahwa takbiratul ihram merupakan rukun salat. Berdasarkan hadits-hadits yang sangat banyak, di antaranya yang menunjukkan bahwa pendapat dari Abu Hanifah dan selainnya itu tidaklah kuat. Hadits yang paling pokok dalam hal ini adalah hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita dakhala rajulan dakhala al-masjid fa shalla. Bahwasanya ada seorang laki-laki masuk masjid kemudian dia salat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatil masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di pojok masjid. Jadi dia masuk masjid, salat, Nabi duduk. Faja'a fasallama alaihi. Setelah selesai salat, dia datang menghampiri Nabi dan mengucapkan salam. Setelah jawab salam, Nabi mengatakan kepadanya, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Kembali. Ulangi salatmu, kamu belum salat. Padahal dia sudah salat. Tapi Nabi mengatakan kepadanya, kembali salat, kamu belum salat. Kamu belum salat. Akhirnya dia kembali lagi salat. Setelah itu dia lakukan seperti yang pertama. Sampai dia lakukan ketiga kalinya. Sampai dia menyerah dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahsin ghair hada fa'alimni. Saya tidak bisa lagi lebih bagus daripada yang saya lakukan sudah 3 kali ini. Ajarkan kepada saya salat. Maka Nabi mengajarkan kepadanya salat. Idza kumta ila sholati fa'asbigil wudu. Kalau kamu berdiri mau melaksanakan salat, sempurnakan dulu wudu. Tsumastaqbilil qiblah, kemudian kamu hadap kiblat. Fakabbir. Baru kamu bertakbir. Jadi diperintahkan setelah wudu, hadap kiblat, berdiri, takbir. Ini perintah dari Nabi SAW. Dan perintah Nabi yang ini kepada orang yang tidak sah salatnya. Yang Nabi suruh ulang salat 3 kali. Makanya para ulama rahimahumullah menjelaskan semua yang ada dalam hadits ini itulah rukun salat.
Nah, sebagai faedah, kita baca sampai selesai dulu. Supaya nanti kalau kita dapat pembahasannya, kita sudah paham. Oh, itulah rukun sholat. Jadi, kata Nabi, kamu bertakbir. Waqra' bima tayassara ma'ak minal Qur'an. Setelah itu kamu baca apa yang mudah bagimu dari Quran. Maksudnya Al-Fatihah. Jadi tidak ada iftitah. Berarti iftitah tidak masuk dalam rukun. Nanti kita akan bahas. Tapi yang jelas, kalau tidak disebutkan di hadits ini berarti bukan rukun sholat. Apa artinya rukun? Batal sholat kalau tidak ada. Itu dibilang rukun. Bedakan antara rukun sama wajib. Jadi nanti kalau dikatakan ini wajib, artinya sholat sah. Cuma berdosa. Kalau dikatakan ini rukun, berarti sholat tidak sah. Harus diulangi. Atau ditambah rakaatnya kalau kita tidak melakukan yang rukun itu. Kalau kita tidak melakukan yang rukun itu. Jadi, Nabi katakan takbir. Kemudian kamu baca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Maksudnya Al-Fatihah. Karena dalam hadits Ubadah bin Samit nanti kita akan dapat di pembahasan Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Berarti yang mudah bagi kamu Quran di sini adalah Al-Fatihah. Iya. Setelah itu tumarka. Kemudian kamu ruku. Hatta tatma'inna raki'ak, sampai kamu tumakninah di ruku. Berarti ruku itu rukun. Dan tumakninah di dalam ruku rukun. Kemudian setelah itu tumarfa. Kemudian kamu angkat kepalamu. Itu bangkit kamu dari ruku. Tidak ada penyebutan doa ruku. Berarti membaca doa ruku bukan rukun. Apa hukum nanti? Bisa masuk di wajib atau sunnah. Nanti kita akan bahas di pembahasan ruku. Jelas tidak disebutkan doa ruku. Berarti tidak masuk dalam rukun. Tsumma ra'sak. Kemudian kamu angkat kepalamu. Hatta ta'tadila qa'imah, sampai kamu sempurna berdiri. Lurus. Di lafaz hadits lain, hatta ya'uda kullu faqarin makana. Sampai semua persendian itu kembali ke tempatnya. Artinya belum tegak, itu belum kembali. Harus tegak. Kembali semua persendian, baru kita boleh ruku. Tidak boleh kita bilang, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Iya, belum lurus, langsung sujud. Batal sholatnya. Karena ini perintah untuk lurus rukun. Iya, setiap tahun kan kita biasa viral itu. Sholat tarawih tercepat di dunia. Iya. Itu meninggalkan rukun. Sujud tidak tumanina. Sebentar kita akan sebutkan nanti. Hadis. Ruku tidak tumanina. Bangkit dari ruku tidak tumanina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batal. Tidak sah sholat. Ini Nabi suruh ulang. Suruh ulang. Kamu bangkit dari ruku. Sampai lurus berdiri. Tumas jude. Kemudian kamu sujud. Pakainya tumma, Pak. Lafadznya tumma. Lafadz itu pakai tumma. Kita tahu tumma, huruf tumma di bahasa Arab. Tartib ma'at tarohi. Berurut, tapi ada jeda di setiap gerakan. Kita harus paham. Ini pembahasan. Iya. Beda tadi yang takbir, Pak. Takbir awal. Kan Nabi bilang kepadanya takbir awal. Kamu kalau berdiri sholat, sempurnakan dulu wudhu. Tsummas takbilil kiblat. Kemudian kamu hadap kiblat. Karena tidak mungkin orang wudhu langsung hadap kiblat. Pasti wudhu di luar. Masuk masjid. Hadap kiblat. Pakainya tumma. Setelah itu, tsummas takbilil kiblat fakabbir. Pakai pa. Kemudian kamu hadap kiblat, langsung takbir. Jadi kalau sudah hadap kiblat, langsung saja. Allahu Akbar. Lama. Enggak, langsung saja. Hadap kiblat, Allah. Jangan lama-lama, jangan tunggu, yakin. Allah, belum. Baru Allah, belum. Enggak perlu. Ini pakai fa. Kita tahu artinya pakai fa. Semua orang belajar bahasa Arab paham. Bahwa fa adalah at-tartib ma'at ta'kid. Berurut dan tanpa jeda. Itu kalau dipakaikan fa. Jadi dalam bahasa Arab kita paham satu huruf, paham faedah.
paham makna, paham cara beribadah. Jadi, hadap kiblat. Kamu berdiri hadap kiblat, fakabir, pakai fa. Jangan pakai jeda. Langsung bertakbir. Kecuali imam, karena imam dia meluruskan dulu saf. Meluruskan dulu saf. Iya, jadi pakai fa. Kemudian setelah itu, pakainya summa. Sumarka, kamu ruku, kemudian kamu ruku. Berarti ada jeda, Pak. Antara takbir pertama, baca, kemudian ruku. Kemudian bangkit, angkat kepala pakai summa. Berarti ada jeda Pak di bawah. Ada waktu yang diberikan saat kita ruku. Baru bangkit. Setelah itu, summa juga pakai summa. Kemudian kamu sujud, artinya ada jeda. Berdiri dulu, lurus. Jangan langsung sujud. Berdiri lurus. Sami Allahu liman hamidah. Saat berdiri tegak, baca. Rabbana lakal hamd. Iya. Baru Allahu Akbar. Jangan langsung. Kan ini pakai tumma. Nabi ajarkan pakai huruf tumma. Ada berurut tapi pakai jarak. Pakai jarak. Iya. Pakai waktu. Ada jeda waktunya di setiap gerakan. Kemudian setelah itu. Hatta tatma'inna sajidah. Sampai kamu tumaknina di sujud. Tidak boleh sujud tanpa tumaknina. Bukan khusyuk Pak ya. Beda khusyuk sama tumaknina. Khusyuk itu hati, tumaknina gerakan. Bedakan khusyuk dengan tumaknina. Khusyuk itu di hati. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Atau kita yakin Allah melihat kita. Itu khusyuk. Kalau tumaknina digerakkan. Pada gerakan sholat kita. Kita harus tumaknina dalam gerakan sholat. Tumaknina itu apa? Kita tenang dalam sujud. Kita tenang dalam ruku, tenang ketika bangkit. Lihat kata Nabi setelah itu, sujud pertama ya, tummar faroksak. Kemudian kamu angkat kepalamu, hatta tastawiya qa'imah, sampai kamu lurus berdiri, duduk. Sudah lurus duduk, ya kecuali yang orang sudah tidak bisa lurus, Pak ya. Kan ada sebagian orang sudah tidak bisa lagi lurus. Kalau itu kan dimaafkan. Karena darurat, karena keadaan. Tapi orang yang tidak punya keadaan itu, tidak boleh. Pokoknya kamu, kata Nabi, bangkit dari sujud pertamamu, kamu duduk sampai lurus. Kamu duduk. Baru itu masjid. Kemudian kamu sujud. Sampai kapan? Hatta tatma'inna sajidah. Sampai sama. Sampai kamu tumaknina dalam sujud. Setelah sujud kedua, tumarfa hatta tastawiya qa'imah. Kemudian kamu bangkit dari sujud kamu sampai berdiri, sampai kamu lurus berdiri lagi. Tumaf'al dzalika fi sholatika kulli. Kemudian lakukan hal yang sama di setiap rakaat. Jadi Nabi hanya mengajarkan satu rakaat. Inilah namanya rukun sholat. Ini rukun-rukun sholat. Dan semua yang ada di hadits ini, hadits Abu Hurairah ini, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, itu disepakati akan rukunnya. Kalau kita tidak ada tadi dalam hadits ini, tidak ada sholat kita yang sah. Adapun selain yang ada di sini, maka itu nanti antara wajib dan sunnah. Misalnya tadi tidak ada tasyahud, berarti kita sudah bisa pahami nanti. Hukum tasyahud bukan rukun. Di antara wajib atau sunnah. Ini nanti kita akan jelaskan insya Allah. Ini adalah kelengkapan hadits ini. Dibaca sempurna supaya dipahami dulu untuk awal. Dan kita akan uraikan satu persatu. Semua yang ada di hadits ini secara berurut. Berdasarkan urutan hadits ini. Jadi yang kita bahas pertama kan sudah kemarin sebelumnya. Wudu. Hadap kiblat, berdiri, itu sudah. Sekarang kita masuk di takbir. Hukum takbiratul ihram tadi sudah. Itu rukun sholat. Karena ada di hadits ini. Kalau takbir perpindahan, tidak ada di hadits ini. Berarti nanti hukumnya akan dibicarakan. Bukan rukun. Bukan rukun. Dan pembahasan terkait dengan takbiratul ihram, itu ada beberapa hal yang perlu tahu. Pertama, ketika kita bertakbiratul ihram harus dilafadzkan.
harus kita ucapkan Allahu Akbar. Paling sedikit bibir kita bergerak. Bibir kita bergerak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinukil oleh para sahabat. Beliau di solat sirriyah, solat yang tidak dijaharkan bacaannya, itu dilihat Nabi bertakbir, bergerak jenggot. Artinya bukan nanti kita ukurannya, oh saya harus lihat jenggotku ya. Allahu Akbar kalau gerak berarti pas. Nah, bukan. Maksudnya para sahabat ingin menggambarkan kepada kita bahwa takbir itu harus diucapkan. Tidak sah orang sholat tanpa melafazkan takbir. Tidak boleh kita bilang. Di bibir tidak gerak. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau berkata, la salata illa bit-talaq. Tidak ada solat kecuali dengan melafazkan, yaitu takbir. Bahkan beliau agak keras dalam hal ini. Menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya, harus diperdengarkan orang di samping. Sampai seperti itu. Harus orang tetangga kita itu harus dengar. Walaupun yang benarnya adalah seperti yang dinukil oleh para sahabat. Cukup kita memperdengarkan diri kita. Itu sudah dianggap cukup. Sudah dianggap cukup. Iya. Kita memperdengarkan diri kita dengan melafazkan, menggerakkan bibir kita. Menggerakkan bibir kita. Dan lafaznya adalah Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan lafaz lain. Sebagai faedah, di sana ada pendapat dari Abu Hanifah rahimahullah. Beliau berkata, boleh dengan lafaz-lafaz yang mengandung takdim, pengagungan kepada Allah. Jadi kalau menurut pendapat Abu Hanifah, boleh kita bilang Allahu A'adzam. Jadi kita takbir Allahu A'adzam. Menurut Abu Hanifah. Beliau berdalil dengan ayat yang beliau pakai dalam hal ini adalah ayat Quran. Dan kita hafal semua ayatnya insya Allah. Di surat Al-A'la ayat 15. Wa dzakara asma rabbihi fasalla. Dia menyebut nama Rabbnya kemudian sholat, maka sholat. Menyebut nama Rabbnya maka sholat. Katanya menyebut nama Rabb, maka sholat. Iya, maka sholat. Berdasarkan ayat ini, kata Imam Abu Hanifah, yang penting dia sebut nama Rabb. Yang penting dia sebut nama Allah. Cuman pendalilan Abu Hanifah ini sangat jauh. Yang disebut menyebut nama Rabb maksudnya Allahu Akbar. Kenapa? Itu yang benarnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membuka sholat dengan selain Allahu Akbar. Makanya pendapat Abu Hanifah di sini sangat lemah, tidak dipakai. Sangat lemah tidak dipakai. Karena menyelisih hadits Nabi. Pertama yang dia selisih. Ada hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Humaid. Dia berkata, menceritakan solatnya Rasulullah. Kana Rasulullah idza qama ila shalah istaqbalal qiblah wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu Akbar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk melaksanakan solat maka belum menghadap kiblat dan belum mengangkat kedua tangannya berkata Allahu Akbar. Sebentar masalah angkat tangan kita akan bahas. Ini takbirnya dulu. Jadi Nabi bilang Allahu Akbar. Bukan lafaz yang lain. Ada juga hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar rahimahullahu taala. Ali berkata, "Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qama lis-shalah qala Allahu Akbar." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat beliau berkata Allahu Akbar. Ini lafaz yang menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah mengganti lafaz takbir dengan yang lain. Bahkan setiap naik turun kecuali ruku. Tidak pernah beliau ganti. Ada hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Allahu Akbar kullama wada'a. Allahu Akbar kullama rafa'a.
Itu Allahu Akbar setiap turun. Allahu Akbar setiap naik. Tidak pernah diganti. Maka sekali lagi pendapat dari Abu Hanifah tadi adalah pendapat yang sangat lemah. Menyelisih hadis Nabi. Ada ayat mutlak atau ayat umum ceritanya. Kalau kamu sholat, sebut nama Rabbmu. Apa yang disebut? Ya Allah. Itu namanya hadis ayat umum tadi dikhususkan oleh perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi. Masalah berikutnya, mengangkat tangan. Ketika bertakbiratul ihram, sepakat para ulama rahimahumullah bahwa kita disyariatkan untuk mengangkat tangan. Dan sebagai faedah, supaya nanti kita sudah tahu tempatnya mengangkat tangan itu di dalam sholat dinukil oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu ada 3 tempat. Kemudian ditambah dalam riwayat Imam Al-Bukhari 1 tempat lagi. Jadi jumlahnya 4. Apa itu? Kita baca hadits. Kata Abdullah bin Umar dalam hadits Bukhari Muslim, kana yarfa'u yadayhi habba mankibaihi idza ftataha as-shalah wa idza kabbara liruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalika aidan wa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Kata Abdullah bin Umar, adalah Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya apabila membuka sholat, yaitu takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram, kita angkat tangan. Ini yang kita bahas sekarang. Dengan dalil ini sepakat para ulama, disyariatkan kita angkat tangan ketika kita bertakbiratul ihram. Dan apabila belum bertakbir untuk ruku, demikian pula apabila belum mengangkat kepalanya dari ruku, itu tempat ketiga. Tempat ketiga, belum mengangkatnya juga dan belum berkata sama Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, dan Nabi tidak lakukan itu dalam sujud. Jadi kalau kita bangkit dari sujud, Nabi tidak angkat tangan. Kan ada juga orang bangkit dari sujud dari bawah, bangun angkat tangan. Enggak. Di sini ada 3 kalimat. Takbiratul ihram, ketika kita mau ruku, bangkit dari ruku, itu 3 saja. Dan Ibnu Umar berkata, Nabi tidak lakukan itu dari sujud. Iya. Kemudian mana tempat keempat? Ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu kalau Nabi bangkit dari tasyahud awal. Jadi kalau bangkit dari tasyahud awal, Nabi mengangkat tangan. Allahu Akbar, belum angkat. Inilah 4 tempat ya Nabi mengangkat tangannya. Selain ini, maka tidak ada penukilan dari Nabi belum mengangkat tangannya. Nah, sekarang pembahasan berikutnya, kapan seorang itu mengangkat tangan saat bertakbiratul ihram? Kapan seorang itu mengangkat tangan saat bertakbiratul ihram? Maka dinukil dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beberapa cara mengangkat tangan ketika bertakbiratul ihram, yaitu dilihat dari lafaz. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kapan kita mengangkat tangan? Maka dinukil pertama, boleh kita mengangkat kedua tangan kita bersamaan dengan takbir. Jadi kita angkat Allah bersamaan. Allahu Akbar bersamaan. Boleh. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Belum menukil bahwa Nabi angkat tangan sambil bertakbir. Allahu Akbar. Cara kedua, boleh mengangkat kedua tangan sebelum bertakbir. Jadi kita angkat dulu. Allahu Akbar. Angkat dulu. Allahu Akbar. Kalau tadi kan Allahu Akbar. Kalau ini Allahu Akbar. Sudah angkat baru takbir. Boleh.
Ini juga dinukil oleh Ibnu Umar dalam riwayat Imam Muslim. Sahih dari Nabi. Ketiga, boleh kita mengangkat kedua tangan kita setelah takbir. Jadi kita Allahu Akbar baru angkat tangan. Boleh. Itu dilakukan. Ini juga dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Muslim dari sahabat Malik ibn Al-Huwairith. Tiga inilah cara kita mengangkat tangan kalau dilihat dari lafaz takbir. Jadi boleh Allahu Akbar, boleh Allahu Akbar, boleh juga Allahu Akbar. Tiga itu kalau kita bisa melakukan kadang ini kadang itu lebih sempurna dalam melakukan sunnah. Karena Nabi mencontohkan tiga. Iya, enggak apa-apa, itu lebih khusyuk. Karena kalau kita di atas satu cara, biasanya kita enggak ada nilai lagi yang kita lakukan itu. Kita sembarang saya angkat, kita menghayalkan menghayal di tempat lain. Tapi kalau kita perhatikan, kita dari awal, sebentar saya mau takbir dulu baru angkat. Itu kan langsung kita fokus dalam ibadah. Kita langsung fokus dalam ibadah. Kemudian masalah berikutnya, sampai mana diangkat? Nah, ini penting juga. Jangan sampai kita angkat tangan tidak pas, tidak sesuai dengan yang Nabi lakukan. Tidak sesuai dengan yang Nabi lakukan. Dalam masalah batasan mengangkat tangan itu sampai di mana, maka ada dua penukilan dari Nabi, tidak ada cara ketiga. Ada dua penukilan dari Nabi, tidak ada cara ketiga. Pertama, ini penukilan yang pertama saya nukil dulu karena ini riwayat Imam Al-Bukhari dari Imam Muslim. Disepakati oleh dua imam. Bukhari Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza ftataha shalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika membuka salat. Bukan sini, bukan sini. Maksudnya tetap di depan. Cuman ini ujung ini jari sejajar dengan bahu. Iya, nggak usah diukur ke sebelah begini. Nah, depan. Jadi kita angkat sejajar bahu. Ini Bukhari Muslim. Ini bisa dikatakan yang paling sahih dalam mengangkat tangan. Setelahnya itu bersendiri antara Imam Al-Bukhari dan atau Imam Muslim. Yaitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Malik ibn Huwairith. Belum menukil. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa kalau bertakbir rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihi ma'udunai. Nabi mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya. Di riwayat Imam Muslim juga dikatakan hatta yuhadiya bihi mafuru'a udunai, sampai sejajar dengan ujung dua telinganya. Apakah ujung bawah atau ujung atas? Sejajar bukan menyentuhkan, bukan begitu. Allah, bukan. Sejajar, tetap di depan. Karena dalam mengangkat tangan, sunnah ini telapak tangan ke depan. Kalau kita begini lagi nanti tidak ke depan. Sunnah kita angkat tangan itu tetap ke depan. Ke depan. Maka boleh kita angkat sejajar dengan telinga, boleh kita angkat sejajar dengan dua cara inilah yang sunnah. Tapi ini hukumnya sunnah. Tidak wajib. Karena tidak ada perintah di hadis yang kita baca yang pertama sekali. Tidak ada perintah untuk angkat tangan sebahu atau sedaun telinga. Tidak ada juga perintah di hadis lain. Ini hanya penukilan perbuatan Nabi. Kaidahnya kalau itu adalah dinukil dari perbuatan Nabi, maka hukumnya adalah apa? Sunnah. Kita tahu kalau sunnah maksudnya dapat pahala. Kalau kita lakukan seperti itu, tidak berdosa kalau tidak kita lakukan. Dan sholatnya tetap sah. Kalau ada orang sholat cuma begini, Allah. Begini, enggak. Allahu Akbar. Begini, di seperut. Lagi malas. Allah. Iya.
Tidak berdosa. Sah sholatnya. Tapi tidak dapat pahala sunnah. Kan dalam sholat itu kita mau dapat pahala banyak. Kita mau berdapat banyak pahala. Ya, itulah kita lakukan tadi. Kita angkat sejajar dengan bahu. Dan ini sama antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara jamaah laki-laki dan perempuan dalam masalah mengangkat tangan ini. Inilah dua mengangkat tangan yang sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah terakhir mengangkat tangan, dari mengangkat tangan ini adalah jari jemari. Kan semua kita tidak perlu heran karena syariat kita mengatur bahkan cara cebok. Apa? Sholat, ibadah. Iya, ibadah. Jari. Gimana ini keadaan jari kita saat angkat tangan? Di hadis riwayat Imam Abu Dawud, dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Abu Hurairah, riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Abu Hurairah berkata, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza qama fi shalah rafa'a yadayhi madda. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila berdiri sholat belum mengangkat tangan itu dalam keadaan terbentang ke atas. Ini jari-jarinya itu ke atas. Tidak dikatakan belum renggangkan, tidak dikatakan juga belum rapatkan, pasti begitu. Yang jelas ke atas. Tidak boleh kita angkat tangan ke atas, ke atas. Ini ya nggak tahu apa yang dilakukan, tapi ini jelas ini tidak sunnah. Iya, tidak sunnah. Sunnahnya itu adalah begini, membentang ke atas. Iya, membentang ke atas. Ada lafaz dalam riwayat Imam Abu Daud, Pak. Ada lafaz dengan lafaz nasyara as-sabi'ah. Nabi renggangkan jarinya. Cuma lafaz ini tidak sah. Yang merenggangkan, yang sahih itu cuma Nabi membentangkannya. Iya, masalah direnggangkan atau tidak, yang penting kita bentangkan ke atas. Ini mengangkat tangan. Setelahnya adalah kita letakkan tangan ke kanan di atas kiri. Kemudian nanti di mana itu butuh lagi pembahasan yang akan datang insya Allah. Kita sampai di situ dulu. Kita masuk di tanya jawab. Syukur Ustaz. Jazakumullah khair. Baik, alhamdulillah demikian Bapak dan Ibu yang muliakan pembahasan tentang takbir ihram yang alhamdulillah telah dilakukan Ustaz kita, dan kita alhamdulillah masih memiliki waktu sekitar 11 menit. Dan kami menerima dari jamaah 2 pertanyaan titipan tertulis. Karena ini amanah, maka insya Allah saya akan baca Ustaz. Yang pertama, sebagaimana tertulis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul Ustaz Al-Fatihah dibaca setelah imam membacanya? Jazakallah khair Ustaz. Sabar sedikit. Ini baru takbir kita langsung Al-Fatihah. Belum. Iya kan kita sabar gimana Pak? Kita akhirkan? Kita akhirkan. Belum, baru takbir kasihan. Baru angkat tangan sudah mau ke Al-Fatihah. Sabar sedikit. Memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dari ketergesa-gesaan. Selalu mau memang. Enggak ada sama sekali nanti saja dulu sedikit. Ini kan kajian, kecuali Pak Haji bilang, Ustadz, ini malam terakhir kita. Saya akan sampaikan semua ini. Ini tapi kan kita bersambung. Sabar sedikit. Kita akhirkan ini, Pak. Ini kesempatan kedua, pertanyaan kedua, saya membacakan saja juga, Pak. Apa Ustaz, bagaimana hukumnya melaksanakan jamak tapi sudah sampai di kota tujuan? Pernah dengar masih bisa sampai 3 hari. Mohon arahannya Ustaz. Baik, sebenarnya bukan begitu. Bukan masih bisa sampai 3 hari. Tapi tergantung keadaan kita. Kalau kita ke sana, mau pindah mungkin. Mau pindah. Kita di Makassar, mau pindah ke Parepare. Kita dari Makassar, mau pindah tinggal di Jakarta misalnya. Mau pindah tinggal. Maka boleh, sampai kapan kita boleh jamak kosong? Maka ada menyatakan sampai 4 hari. Sampai 3 hari saja. Setelah itu kita sholat mukim biasa.
Tapi kalau kita keadaannya, kita ke Jakarta, kita ke Parepare, atau kita ke mana saja, niatnya cuma safar ke sana, bukan mau pindah tinggal. Maka kita jamak sampai kita kembali ke tempat tinggal kita ke Makassar. Walaupun sudah sampai ke tempat tujuan. Nabi bersafar dari dari Madinah ke Makkah. Belum tinggal 19 hari, tidak pernah sholat. Sempurna. Sampai kembali ke Madinah. Nabi pernah pergi ke Tabuk. Sampai di Tabuk. Belum tinggal 20 hari. Tidak pernah sholat sempurna sampai kembali ke Madinah. Jadi selama kita tidak ada niat tinggal di daerah situ, kita hanya safar keperluan berobat atau ada pekerjaan yang kita mau selesaikan, ada bisnis yang kita mau akad, maka selama itu kita boleh jamak qashar. Tidak ada batasan 3 hari, 4 hari. Enggak. 100 tahun kita safar. Sudah jamak qashar 100 tahun. Tidak ada masalah. Karena sebab jamak qashar adalah safar. Sebab jamak qashar adalah safar. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz, dan alhamdulillah kita masih memiliki kesempatan sekitar 8 menit. Karena untuk itu kesempatan ketiga kami lempar kepada jamaah. Silakan maju Pak Ali. Mengenai masalah takbir tadi, Ustaz. Bagaimana kalau orang itu sudah takbir, kemudian dia batalkan takbirnya itu kemudian. Baik. Jadi pertama, seorang itu kalau sudah masuk dalam ibadah, itu tidak boleh dibatalkan. Kalau sudah masuk dalam ibadah, maka kita tidak boleh membatalkan ibadah itu. Allah berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Tidak boleh kita batalkan amalan. Apalagi ini adalah solat yang dia masuk di solat fardu. Tidak boleh dibatalkan. Batuk tidak membatalkan solat. Jadi kalau dia batuk, lanjutkan solatnya. Dia bersin, lanjutkan solatnya. Orang yang berbicara saja, tanpa sengaja, lanjutkan solatnya. Karena tidak batal. Seperti itu. Baik, Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak. Tafadhol. Tetap saya kasih mic kepada beliau. Silakan berdiri Pak. Bismillah. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bagaimana kondisi atau posisi takbirnya itu ketika i'tidal Ustaz? Bagian dari masyarakat yang kami lihat itu posisi. Berarti itu bukan takbir, tak? I'tidal kan sami Allahu liman hamidah. Baik. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan mengenai takbir ada 4 Ustaz tempatnya. Yang keempat itu saat berdiri bangkit dari tasyahud awal. Di sini bergeraknya tangan apakah saat masih di bawah atau sudah berdiri tegak di rakaat ketiga? Baik. Terima kasih. Baik, untuk yang pertama tadi itu, sebenarnya juga akan datang nanti pembahasan di ruku, tapi karena ini adalah masalah mengangkat tangan, semua angkat tangan di dalam sholat itu, telapak tangan ke kiblat. Bahkan semua, bukan hanya telapak tangan, Mbak. Memang semua anggota badan kita ketika dalam sholat dianjurkan ke arah kiblat. Bahkan nanti kita akan bahas di posisi sujud. Posisi sujud, jari tangan dan jari kaki itu ke kiblat. Jari tangan ke depan, jari kaki itu kita berdirikan dan kita hadapkan telapak kaki memang ke arah membelakangi kiblat kan, ke arah timur. Tapi jari-jari itu adalah ke arah kiblat. Jadi disunahkan kita tekan ke bawah. Itu Pak. Jadi kalau kita angkat tangan saat sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, itu ke depan. Tidak ke belakang, tidak ke sini. Tapi ada orang yang gini. Kenapa? Karena mereka anggap bahwa sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, ini doa.
Itu saja masalahnya. Karena ini doa berarti kita kan namanya berdoa begini. Dan yang benar ini bukan masalah doa, ini dzikir sholat. Bukan doa. Iya, ini adalah dzikir sholat, bacaan sholat. Bacaan sholat. Jadi kita seperti yang Nabi, karena ini bacaan sholat, maka kita lakukan seperti yang Nabi lakukan. Seperti yang Nabi lakukan. Seperti itu. Kemudian masalah tadi, angkat tangan di tasyahud awal. Apakah saat masih di bawah kita mau naik? Ada penukilan. Ada menukilkan sebelum naik. Saat kita Allahu Akbar di bawah. Saat kita tasyahudkan, kita takbir mau naik. Ada mengatakan di bawah itu. Allahu Akbar baru naik. Allahu Akbar baru naik. Dan yang lebih banyak, dan ini insya Allah yang lebih kuat, adalah kita angkat saat kita di atas. Kenapa kita bilang begitu? Pertama, hadits Ibnu Umar tadi. Tidak dilakukan di sujud. Artinya tidak dilakukan di bawah. Tidak dilakukan di bawah. Dan semua yang tiga juga itu di atas. Saat di atas. Saat berdiri takbiratul ihram. Saat mau ruku. Sebelum ruku. Angkat tangan baru ruku. Allahu Akbar. Saat bangkit dari ruku. Berdiri juga. Maka saat tasyahud awal juga adalah ikut ketiga tadi. Yaitu saat berdiri juga. Seperti itu. Dan itu pendapat yang benarnya insyaAllah ta'ala. Walaupun kalau ada yang melakukan di bawah. Itu tidak disalahkan. Karena ada kemungkinan. Karena ada kemungkinan dari konteks hadits walhal. Masih ada doa lain? Ada yang mau? Ya silakan. Selesai. Kita Pak, tidak perlu jalan Pak. Masya Allah. Iya. Kan banyak masyarakat ini. Tinggal kita kasih. Nah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya tanya, boleh membatalkan sholat setelah takbir dengan kondisi saf di depan itu? Tidak. Kenapa kita batalkan? Jalan saja. Mari kita mungkin bisa saya panggil. Kita belum di depan. Boleh Pak? Oh kita panggil Anata. Berapa umurnya Anata? Tidak tahu, bapaknya tidak tahu. Nah, kalau anak-anak tidak masalah Pak. Iya, makanya saya tanya, oh anaknya. Kalau anak-anak tidak masalah. Karena anak-anak belum berlaku hukum taklifiyah. Belum kena hukum. Anak-anak itu kita ajarkan kepadanya hukum saja. Jadi tidak apa-apa, kita panggil dia dan dia batalkan, tidak masalah. Karena kita ajarkan dia, kalau masih kosong di depan, kita maju. Seperti itu. Kita cukupkan? Kita cukupkan. Baik. Alhamdulillah, insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Dengan pembahasan tadi masih masalah mengangkat tangan dan meletakkannya di atas ya dada atau apa nanti akan kita bahas. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.